Hah? Dari rumah jalan ke sini sambil jalan kemudian baca Al-Qur'an. Ringan apa bos? Yang berat itu adalah belum mencoba. Ini ringan membaca Al-Qur'an. Sambil mengendarai motor daripada kita lisan kita dibalik sebelah kendaraan dan sebelah kendaraan. Jadi kita baca Al-Qur'an dengan hafalan kita yang atau kita di atas kendaraan kereta mungkin kita masih bisa duduk di bis, kita buka Al-Qur'an sambil menunggu bahwa waktu kita ke tempat. Lebih mudah mana membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran? Lebih mudah mana? Wah, maka kata Nabi SAW, kalau Ahmad kita bilang, kalau siapa yang baca Al-Quran, kalau hasanatun wal hasanatun di amsalihah, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu saya tidak mengatakan alif lam mim harfan, alif lam mim itu satu huruf. Jadi Nabi sallallahu tidak mengatakan satu ayat itu satu huruf. Tapi Nabi sallallahu mengatakan walakin dan akan tetapi alif itu satu huruf, harfun walam harfun dan lam itu satu huruf, wamin harfun satu huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Berarti apa? Kita membaca alif lam mim berarti sudah mendapat 30 kebaikan. 30 kebaikan. Coba dihitung kalau kita baca kulhu. Qul huwallahu ahad itu berapa? Qul berapa? Tidak cuma membaca Al-Quran itu anaknya dia. Kita yang belum bisa, yang sudah usia di atas 40 atau di bawah itu kemudian belum bisa baca Al-Quran, kita berusaha untuk belajar membaca. Sangat ringan, maka sangat mudah. Al-Quran itu untuk dihafal. Al-Quran itu untuk dihafal. Sangat mudah. Saya dulu ketika SD itu pernah menghafal Injil, karena kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bawa kitabnya Injil, bukan Al-Quran. Karena sekarang banyak sekolah hafal. Tempat saya itu bolak-balik Bible 1, kemudian kita baca dari Perjanjian 1 itu kan di surat Yohanes menyebutkan ini, kemudian surat Matius, tapi di dalam Al-Quran itu sangat mudah. Sangat mudah, siapapun bisa mempelajari. Karena kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad yassarna al-Qur'ana li bahan mudah. Dan itu bukan dalam mudahkan Al-Quran untuk apa? Jadi mengingat, kemudian membaca saya sudah 50 tahun belum bisa baca Quran belum. Ada seorang ulama itu dia menghafal Al-Quran di usia 50 tahun. Sehari 5 ayat, sehari 5 ayat, sehari 5 ayat. Maka jemaah yang berhormat Allah, yang pertama ini adalah amalan membaca Al-Quran. Kenapa amalan ini yang disebutkan pertama? Karena membaca Al-Quran, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, kita mempelajari ilmu agama yang ini sangat mudah. Kalau kenapa kita kesulitan mempelajari setelah Al-Quran mungkin hadis? Kenapa? Karena kita
kita belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang kedua, berzikir. Kita tahu bahwa berzikir itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apalagi kita menyadari bahwa umat akhir zaman ini usianya terbatas. Kalau orang Indonesia usianya 100 itu langka. Kalau Saudi, Eropa itu masih banyak. Usia yang panjang sampai 100 tahun itu masih kita mau. Tapi secara umat manusia di akhir zaman ini usianya terbatas. Kalau lebih dari 60 itu sudah bagus. Terbatas. Mungkin. Oh, sudah dapat bonus. Sudah dapat bonus. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Diisi dengan zikru mengenal Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Ada beberapa contoh zikir yang sangat mudah kita ataupun sangat mudah untuk kita ulang. Yang pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makan dan minum ini tidak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi naik kendaraan mengucap Bismillah itu zikir mengingat ringan boleh, ringan tidak boleh. Mau tidur mengucap Bismillah. Cuma berat belum mencoba untuk terus melakukan. Kadang-kadang kita lupa, mau makan, mau minum lupa mengucap Bismillah. Kenapa? Mengucap Bismillah agar kita terjaga dari syaitan. Maka ada sebuah hadis Nabi SAW, la aqrul amalu bil bada'i Bismillah. Amalan itu tidak akan diterima ketika dia tidak mengucapkan Bismillah. Sampai di dalam apa? Fikih salat. Ketika dia ingin memulai salat, ketika dia telah membaca Ibtidah, membaca ta'awud, kemudian dia jangan lupa mengucapkan Bismillah. Ada yang mengatakan Bismillah dalam hadis awal. Udah ya. Makan snack Bismillah, makan permen Bismillah. Mau keluar rumah Bismillah. Pakai sendal, pakai sendal pun tidak ada. Kalau anda bisa mengucapkan dengan Bismillah dengan menggunakan kaki, bisa. Dan kita, saya kira pengucapan Bismillah kita juga sudah. Kemudian bisa kita berdiri dalam mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi. Maksudnya Allah akan memujinya. Bayangkan kita setiap hari mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, dosanya walaupun sebanyak buih di lautan dihapus oleh Allah. Dengan pernah hidup buih-buih yang ada di lautan dengan pernah hidup dari lautan sangat banyak dosa yang ada pada diri kita. Tapi kata para ulama, dosa di sini adalah bukan dosa besar, dosa-dosa ringan.
baik yang tidak sengaja ataupun yang apa? Sengaja, itu dihapus. Disebabkan apa? Kita berpikir dengan kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Cara kita mengatakan subhanallah, melihatkan itu maka subhanallah, maha suci Allah. Sangat mudah. Mengucapkan ini pun, kalau sehari kita mengucapkan 100 kali, maka Bapak, 1 kali saja kita mengucapkan kata apa-apa, dosanya sebanyak pun di lautan dihapus oleh Allah, apalagi sehari 100 kali. Ada yang belum bisa mengucap subhanallah bihamdihi. Sangat mudah, ringan, tetapi memiliki pahala yang besar ketika kita istiqomah untuk melakukannya. Kemudian bisa juga kita berpikir dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kita mengucap maha Allah, aku memujinya, maha Allah, aku maha Allah yang maha. Maka dalam sebuah hadis dikatakan 2 kalimat ini ringan di lidah, tetapi pahalanya pada hari kiamat sangat disenangi oleh Allah. Dengan 2 kalimat ini, semasa kita hidup di dunia kita mengucapkan 2 kalimat ini dan terus menerus sampai akhir hayat kita, maka dia 2 kalimat ini yang diterima amalan tersebut ditimbang, maka ini akan lebih berat daripada amalan-amalannya yang lain. Kenapa? Begitu apa? Begitu apa? Tidaknya kalimat ini tersebut begitu memiliki keutamaan yang begitu besar kalimat ini tersebut, zikir ini tersebut, hingga dikatakan bahwasanya mudah, ringan di lidah, yang mudah diucap. Kemudian kalau di lidah dia akan lebih berat di atas timbangan. Kalimat tersebut. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan apa? Kalimat-kalimat ini seperti ini. Kemudian bisa juga kita mengucap dengan subhanallahil azim wa bihamdihi, dengan berpikir dengan kalimat subhanallahil azim wa bihamdihi. Bayangkan ketika kita mengucap kalimat ini tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanaman pohon di surga, kurma. Pohon kurma ditanam dikhususkan bagi orang-orang yang suka berzikir dengan kalimat ini tersebut. Semakin banyak maka dia akan diberikan semakin banyak pohon kurma dari surga. Kemudian bisa juga kita berucap dengan subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kopi Bapak Ibu ya, di pagi hari kita berpikir di depan teras, dulu kita mengucapkan di atas kendaraan, kita berpikir puasanya tidak ada dikhususkan. Ya, ini kalimat yang mudah dan kita boleh sambil kerja. Kita ke masjid daripada kita lihat kiri kanan kemudian nanti terjadi riba. Ini kita apa? Sambil berpikir mengucapkan kalimat-kalimat ini tersebut. Karena berpikir itu tidak harus duduk di dalam masjid. Ya, sambil berjalan ke masjid. Kemudian kita cukup mengatakan subhanallah, mudah, subhanallah, subhanallah sangat mudah.
Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Subhanallah selama sebanyak 100 kali, maka dia akan ditulis 1000 kebaikan dan dia akan dihapus 1000 kejelekan. Mengucap apa? Subhanallah. Biar tetangga punya diberikan kenikmatan, kita betul. Tidak, aku ingin kayak ini. Ucap dengan kalimat subhanallah. Karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Ya kalau mengucapkan masa Allah itu bisa melihat Allah. Kadang-kadang pengucapan subhanallah dan masya Allah kita akan masih ada itu masya Allah ketika kita melihat Allah. Keajaiban. Keajaiban. Masya Allah itu ketika kita melihat kenikmatan berupa sebuah ibadah yang mudah dia lakukan, maka kita masya Allah. Ketika kita melihat dia diberikan kenikmatan dimudahkan untuk menghafal bukan subhanallah tapi mengatakan apa? Masya Allah. Tapi kalau kita melihat Allah memberikan kenikmatan berupa dunia kepada orang tersebut dimudahkan, maka kita mengatakan subhanallah. Maksudnya Allah. Seperti itu. Tidak kembali. Semua dikatakan subhanallah. Atau masalah ini penggunaan kalimat itu di dalam Allah. Karena masalah dan subhanallah merupakan kalimat di zikir. Dan kita mudah untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ingat, ucapan ini merupakan salah satu pembenaran surga. Budi-budi dimudahkan mendapatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan kalimat ini tersebut. Ingat, jawaban dirahmati Allah bukan berarti saya tidak usah sholat, kemudian lakukan amalan ini sudah dapat. Bukan. Yang kita bahas bahwasanya amalan besar itu secara ilmiah itu harus dimiliki, kemudian kita tambah dengan amalan yang ringan, mudah untuk kita lakukan. Kebanyakan orang memahami sehingga apa? Saya tidak usah sholat untuk amalan sholawat saja, karena amalan sholawat itu bisa mengatakan saya betul. Ini salah paham. Tetap amalan besar ini yang wajib secara individu itu tetap kita amalkan. Ini adalah amalan tambahan yang ringan yang mudah untuk kita. Kemudian amalan yang ketiga dari tiga contoh tiga. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua berzikir kepada Allah dengan dari lafaz-lafaz yang kita sebutkan dengan istilah subhanallah, la haula wala quwwata subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Itu lafaz-lafaz zikir ataupun zikir-zikir yang lain boleh. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Atau kita berzikir pagi petang atau setelah sholat kita berzikir kepada Allah. Setelah sholat itu berzikir dulu, setelah berzikir kemudian berdoa. Kadang-kadang kita salah. Habis sholat langsung berdoa. Habis sholat berzikir dulu, setelah berzikir lalu berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga bersedekah. Bersedekah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, bersedekah itu tidak harus dengan mal. Tidak harus dengan mal. Bersedekah itu maknanya lebih luas daripada zakat. Bersedekah itu lebih luas daripada zakat. Sangat mudah untuk kita lakukan untuk apa? Bersedekah ini tersebut.
Maka Nabi SAW pernah bersabda, jahdul mu'min, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Orang yang tidak punya harta pun bisa bersedekah. Jangan pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Walaupun salah satu amalan yang sering dibawa di tema adalah tentang berbaktinya kepada kedua orang. Dan ternyata ada amalan Uwais Al-Qarni. Dia seorang fakir miskin, tetapi dia bisa bersedekah. Jadi dia tiap pagi setelah pada subuh itu menimba air, dan airnya itu dibagikan kepada tetangganya di tong-tong itu, karena dia hanya bisa itu bersedekah, menimba air subuh. Kemudian apa? Airnya ditaruh di tong-tong tetangga. Dia seorang fakir miskin, tetapi dia bisa melakukan hal itu. Bersedekah tidak harus menunggu kita kaya raya, punya uang banyak baru bisa bersedekah. Tidak harus. Seberapa pun ketika kita memiliki dan itu kita mampu. Apalagi sedekah sekarang ya, untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, cukup dengan pakaian bekas. Bisa. Kan kata Nabi SAW, ketika kita membeli baju pakaian baru yang itu yang sudah kita pakai, kita kasihkan sedekah kepada orang lain. Saya tidak cerita di minggu ini. Ada yang di luar sana itu, kalau beli pakaian lumpuh, baju kondangannya itu seni rupa, dibayar. Beli baju yang lama belum juga dipakai, pada sudah dibeli, kemudian beli lagi. Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, apa yang kau bisa? Saya cuma punya baju ini. Jadi sedekah itu tidak harus pulang, punya uang banyak, kemudian punya harta yang melimpah. Cukup kita senyum, itu juga bersedekah. Kata sama ibadah tiga, barang siapa yang senyum kepada saudaranya, maka itu merupakan sedekah. Enggak lewat apa? Tetangganya lagi di depan. Wah, ini tentang perlakuannya pokok, belum bayar uang. Ketemu orang, maka Nabi SAW pernah ditegur ketika Nabi SAW Paling kepada seorang sahabat. Kemudian ditegur apa sahabat ini berbuka masa. Maka jawabannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti senyum terus ya. Senyum terus. Jadi pertanyaannya, artinya senyum, artinya ketemu saudaranya senyum. Ketika kita mau marah, misalnya bapak mau marah sama istrinya, uang belajarnya belum sampai sebulan sudah habis, dinasihati dengan apa? Dengan senyum, jangan marah, nanti tambah buruk. Begitu pula lihat anaknya diberikan angel, coba dengan kalimat-kalimat apa? Nasihat yang apa? Baik, itu merupakan sedekah, merupakan kalimat yang baik. Jangan emosi. Kalau kita sudah emosi duluan, nanti kalimat-kalimat kasar yang keluar dari apa? Kemudian yang keempat, memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang. Tapi ingat, yang hutang ini punya niat mau bayar hutang. Naik hutang mudah atau belum? Naik hutang ini datang minta hutang, maksa-maksa atau betul?
Tapi ini merupakan apa? Satu amalan yang mudah apa? Memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang. Berlangsung. Hutangnya 1 juta, 100.000, saya ikhlas saya emang. Tapi ketika kita bukan berarti ini jadi bahwasanya saya hutang, bahwasanya saya tidak mau bayar dengan dalil ganti kembali saja. Ada yang kita tadi itu yang lagi malah dari dengan kalau ikhlas hutang-hutangnya kepada saya dengan akan mendapatkan kemudahan yaitu surga. Dikasih gitu. Tidak boleh kalau kita hutang kemudian kita punya niat tidak mau bayar hutang, ini juga tidak boleh. Tapi kalau kita kemudian yang dihutangi kemudian memberikan kelonggaran, foto dia kalau saya hutang kita tambah kaya atau tidak. Ini merupakan amalan yang mudah melakukan hutang. Mudah sebenarnya, cuma beratnya kita perkara begini itu sangat berat. Itu tabiat manusia. Kalau perkara begini itu kalau dijamin itu tabiat manusia. Dia begini itu ketika kotaknya tak lewat, dibuka ada 100 sama partikel, ya dimasukin partikel, ya 100 dimasukin ke kantong. Tabiat itu memang sudah tabiat. Maka ketika dia memberikan yang terbaik, maka dia akan mendapatkan hal yang terbaik. Kita yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melamatkan saudaranya dari kegiatan di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Man sarrahu an yuzihu Allahu min qulubin yawm al-qiyamah falyunaffis an muhsirin aw yadha'an. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaknya dia memberi penangguhan, artinya diberikan kelonggaran. Saya tidak bisa ngutang kalau bayar sekarang sudah pas besok ada penangguhan dan boleh kita ngaji dulu. Maaf, kemarin Anda punya hutang dengan saya, mengingatkan. Kenapa perkara hutang ini sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati seorang sahabat? Gara-gara seorang sahabat ini tersebut masih ada hutangnya ini. Padahal sahabat ini tersebut mati dalam keadaan mulia, yaitu mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jijik, tidak mau menyolong. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang mau memudahkan urusan orang ini tersebut, maka salah satu sahabat mengangkat tangan kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi SAW meyakini sahabat ini tersebut ingin melunasi hutang orang ini tersebut, kemudian Nabi SAW pun sholat. Setelah Nabi SAW sudah sholat, kemudian orang ini sudah dimakamkan sahabat ini tersebut, Nabi SAW bertanya kembali kepada sahabat ini, apakah urusan ini sudah diselesaikan? Maka tidak ini artinya. Maka bagi kita ketika dihutangi kemudian kita mudah menangguhkan, memberikan mungkin dia hutang betul-betul dia butuh,
betul-betul dia butuh. Kalau dia tidak hutang maka dia tidak bisa makan dan minum, memang dia butuh. Orang ini tersebut butuh. Dan kita memberikan penanggungan kepada orang yang tersebut, bahkan kita mengikhlaskan harta kita untuk tidak dibayar, maka ini adalah suatu amalan yang besar. Walaupun mudah banget, cuma kita harus mengikhlaskan. Ya, tapi kalau urusan anda itu berat boleh mengikhlaskan atau menangguhkan hutang, ringan sebenarnya, ringan. Ini sampai jam berapa? Selesai. 5:10. Kemudian yang kelima, amalan yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ada tetangga yang sakit, kita jenguk. Baik tetangga dekat atau tetangga jauh, bukan cuma saudara kita saja, semua kaum muslim. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun kita datangkan dan kita berdoa agar mereka dengan musibah sakit itu diberi hidayah oleh Allah. Seperti Nabi SAW ketika ada seorang yang kafir, ketika Nabi SAW ke Taif dilempar, kemudian Nabi SAW jalan di Taif tersebut, orang tersebut tidak lempar, kemudian dia mendengar kabar orang ini sakit, Nabi SAW menjenguk orang yang tersebut dan berdoa kepada Allah agar orang ini tersebut diberikan hidayah. Kemudian masuk Islam. Menjenguk orang. Apa kata Nabi SAW yang artinya tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudara muslim pada hari melainkan dirinya akan didoakan 70.000 malaikat tinggal. Ketika pagi hari kita jenguk orang yang sakit di saat pagi hari, maka dari pagi hari yang kita jenguk itu didoakan 70.000 malaikat hingga. Jika kita menjenguk di waktu sore, maka para malaikat akan mendoakan kita, mereka 70.000 malaikat akan mendoakan kita hingga pagi hari. Kemudian disediakan kebun di surga Allah Subhanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian dia mengatakan hadis ini asal baik. Mengatakan bahwa 70.000 malaikat, maka jumlah malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Jumlah malaikat dan doa malaikat itu tidak pernah tidak dijabah oleh Allah. Doa malaikat itu tidak pernah, karena malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat, yaitu malaikat. Karena mereka tidak berbuat maksiat sama sekali, karena mereka tidak diciptakan hawa nafsu oleh Allah. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah, maka pasti diterima doanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dan tidak boleh dan ada pada ketika menjenguk. Kadang-kadang kalau kita menjenguk hidup, kita ngobrol. Orang yang sakit kita juga sambil ini ngobrol, tidak boleh. Kita datang, kita jenguk, kita doakan. Berdoa sakit dan simpel. Lapas atau hujud, insyaallah. Kita doakan. Dan tidak boleh kita kata orang sakit, kita tanya pertama sakitnya apa, kemudian dia jawab sakitnya ini, kemudian kita jawab lagi. Tidak boleh kita menjawab, kemarin kalau sakit ini 3 hari tetangga saya mati ya. Ya kita doakan, kita beri, kemudian kita minta bersama rasa sakit ini. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosanya lewat apa? Sakit-sakit ini tersebut. Kebayangkan kita dulu datang
datang di saat dia jam istirahat hati dia. Ya. Ada apa? Dan kita doakan ya, bagi nama Allah, yaitu menjenguk orang sakit merupakan apa? Sangat ringan. Sangat ringan. Kita tutup dengan amalan yang benar, yaitu menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu. Kata Nabi SAW, isbahul wudu'i ala makari wa qasrul mutari ila masjid. Fal bidaru sholati ba'da sholat fadhalikum riqab. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang dapat menghapus kesalahan, dosa dan meninggikan derajat. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, maka Nabi SAW menjawab, sempurnakanlah wudu dalam kondisi sulit. Dalam kondisi apa? Sulit. Contoh dalam kondisi sulit, kita kalau wudu di saat apa? Sholat subuh, sangat dingin sekali mungkin. Nah, kita berusaha untuk menyempurnakan. Kalau itu sampai sini tidak boleh apa? Melewatkan bagian-bagian wajib wudu itu apa? Kemudian masukkan air ke dalam minum, kemudian dikeluarkan lagi, itu tidak boleh dilewatkan. Menyempurnakan jari jemari dengan salah. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang berwudu menyempurnakan wudu, maka dosa-dosa itu akan dihapus dari apa? Desetan apa? Air wudu tersebut. Saat mudah dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan 6 hal ini kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam keseharian harian kita, sehingga menambah budi amalan-amalan soleh kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan amalan yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada banyak amalan banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ada amalan yang sudah kita lakukan tidak diterima. Ada teman-teman, ada amalan yang sudah kita kontin di dunia kita terus menerus melakukan, ternyata amalan ini belum diterima oleh Allah. Maka kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan beramal, dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu saya ngaji lagi. Sama ya ada banyak pilihan. Oh iya. Kalau tidak ada, boleh. Al-Mubarak ada, Bun Bagi Pak Said ada, di Sujak juga. Nanti tinggal pilihan. Jamnya sama ya? Sama.